wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya untuk pemimpin doa. Siapa? Baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini Bapak akan mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini? Alfian. Alfian aja. Kenapa? Ada yang tahu? Tahu Pak? Sakit ya? Oke. Iya. Baik, kita mulai aja ya pembelajarannya ya. Hari ini Bapak ini dulu ya, bertanya dulu. Bagaimana sih perjalananmu dari rumah ke sekolah pagi ini? Apakah jalannya lurus? Apakah jalannya belok kanan atau belok kiri? Lurus. Pasti belok dong, ada beloknya. Iya, pasti ada belok yang nggak mungkin jalannya lurus terus. Ya, gitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Jadi mengapa Bapak mengatakan bagaimana tadi perjalanan kalian ke sekolah ya, hari ini? Nah, karena kita akan hari ini belajar mengenai berpikir komputasional ya, dan begitupun dengan langkah-langkahnya apa aja. Nah, nanti kita akan belajar ini. Oke? Nah, sebelum kita mulai ya, kita ice breaking dulu biar semangat. Ya. Ya Pak. Siap? Siap. Siap ice breakingnya? Siap. Siap. Silakan berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ya. Coba kita tepuk semangat aja. Ya. Siap. Oke. Tepuk semangat. Ya, oke, terima kasih. Ya. Baik, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Nah, apa sih itu berpikir komputasional? Nah, di layar sudah tampak apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan langkah yang logis, teratur seperti komputer. Jadi berpikir komputer itu cara berpikir kita seperti program komputer. Ya, seperti itu. Kenapa penting? Nah, ada pertanyaan, kenapa sih penting kita belajar berpikir komputasional? Karena dengan berpikir komputasional kita bisa menyelesaikan masalah lebih mudah. Yang pertama. Yang kedua, berpikir kreatif dan terstruktur. Yang ketiganya, lebih siap menghadapi dunia digital. Karena sekarang ini dunia terus berkembang, ya.
dunia digital terus berkembang, maka kita harus siap sebagai warga negara dunia. Ya, warga dunia kita harus siap dengan perubahan yang terjadi di dunia ini. Ya. Terus bagaimana cara berpikirnya? Yaitu contohnya ketika kita membuat resep masakan, pasti ya itu ada langkah-langkahnya. Gak mungkin langsung masak aja, tapi ada stepnya. Pasti diresepkan, bahannya apa, bagaimana cara memasaknya. Nah, itu cara berpikir komputasional. Contohnya itu mengatur. Nah, ini kalau kita setiap hari pergi ke sekolah, itu kita secara tidak sadar atau secara tidak langsung sudah menerapkan namanya berpikir komputasional yang tadi Bapak katakan. Apakah jalannya lurus, apakah belok kanan atau belok kiri. Nah, itu sudah berpikir komputasional. Ya. Nah, hari ini kita akan mempraktekannya. Ya, bagaimana mempraktekannya? Nah, ini dalam langkah-langkah berpikir komputasional itu ada 4. Ya. Nah, ada 4 cara. Yang pertama ada dekomposisi. Ya, dekomposisi masalah, yaitu memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Seperti merencanakan jalur jalan kita mau kemana. Ya, gitu. Misalnya kita mau ke pasar ya, mau ke pasar. Dari sini arah yang terdekat misalnya lewat mana. Nah, kita udah berpikir kemana nih arah yang terdekat. Bisa lewat apakah lewat utara atau lewat selatan. Ya. Nah, itu kita sudah berpikir komputasional. Jadi menentukan langkah, ya. Atau misalnya secara sederhana, kalian suka makan burger? Suka. Nah, di burger itu ada bagian-bagiannya kan? Iya. Ada apa aja di burger? Ada roti. Atasnya apa? Sayur. Sayur dulu kan? Sayur. Apa? Tomat. Ada daging. Ada keju. Terus ada lagi ini kan bertumpuk. Terakhir apa? Roti lagi. Nah, itu kalau dipecahkan itu kan jadi bagian-bagian terpisah. Ada roti, ada sayuran, ada daging, ada keju, ada saus. Nah, itu kita berpikirnya memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, ya, di burger itu. Terus yang kedua, pengenalan pola, ya, mencari pola yang berulang. Ya, kayak kemarin, kayak apa kita polanya, misalnya jalur kita dari lurus ke belok, lurus belok. Nah, itu menandakan pola, ya. Terus yang ketiga, abstraksi, memusatkan perhatian pada hal yang penting. Pilih satu yang penting, ya, dan mengabaikan yang tidak ini. Misalnya kalian lagi jalan, tujuan kita mau kemana? Ke sekolah, ya, melewati rumah-rumah kan, melewati apa? Tiang listrik, tiang apa? Wifi, ya, tiang telepon, ya, segala macam, atau tempat di pinggir jalan tuh bak sampah. Nah, itu kita yang tujuan kita mau kemana? Ke sekolah, otomatis yang hal-hal yang tadi Bapak sebutkan itu diabaikan. Ya, tujuan kita fokusnya kemana? Ya, itu. Yang keempat, perancangan algoritma, membuat rencana langkah demi langkah supaya bisa melewati jalur yang cepat atau jalur yang aman mana. Ya. Nah, hari ini kita akan bermain namanya permainan robot berjalan. Ya, robot berjalan. Nanti kita praktekkan kayak kemarin menentukan. Nah, contohnya seperti ini. Nanti, nah, ini contoh berpikir komputasional. Ya, membuat sandwich. Ya, dengan membuat sandwich apa dulu di berpikir komputasional. Contohnya robot berjalan, susun langkah maju belok kanan maju sampai ke tujuan. Terus yang ini permainan. Nah, ini
kita buat permainan. Oh, sekarang dua orang silakan maju untuk mempraktekkan ya alur nanti yang Bapak buat ya, kira-kira kemana aja ya, seperti ini. Nah ini ya, alurnya seperti ini ya, misalkan ini nih ya, ikuti instruksinya, mulainya dari sini ya, nanti melewati kalau mentok ya, mentok ini berarti jalur yang mana yang benar, nyampe ke piala. Itu kayak labirin lah gitu, cuman ini langkah-langkahnya. Nah, kita praktekkan di sini ya, dengan media bantuannya, misalnya pakai botol minuman. Kalau cukup sama botol minum tidak cukup, kita pakai buku aja ya. Kita ini ya, kita siapkan dulu. Siapa yang mau maju ke depan? Dua orang, boleh laki-laki, boleh perempuan. Cuma bermain doang di sini, cuma kayak yang satu itu memberi instruksi ya, yang satu memberi instruksi, misalnya maju berapa langkah, terus apakah maju apa belok ya, gitu. Bisa ya, ayo coba, siapa yang mau? Alif, boleh Diam. ayo cung, cepat, ayo maju. Ayo, Alif sama Abidar aja. Ayo sini, maju ke depan, ayo maju. Ya. Kita siapkan dulu ininya. Ya. Nah, silakan. Siapa yang mau jadi memberi instruksi, siapa yang mau maju sebagai robotnya? Siapa? Alif, ayo. Yang memberi instruksi Alif ya. Misalnya dari sini, berarti berapa lama belok kanan belok kirinya. Siap. Sampai Bijar jadi robotnya. Berdiri sini dulu. Bijar berdiri di sini. Ya. Instruksinya ini kan maju, belok kanan, belok kiri. Apa maju terus? Maju berapa lama ya di sini? Yang ini nih, ini maju ya, ini maju belok kanan. Kalau yang kuning maju belok kiri. Maju 2 langkah. Terus maju belok kanan. Terus belok kanan, maju 1 langkah, baru gitu. Ya. Terus sekali lagi. Belok kanan dulu. Belok kanan. Terus belok kiri. Terus belok kiri berarti maju 1 langkah. Terus belok mana? Belok kiri. Ya. Terus maju lagi. Nah, ini seperti itu. Ya. Nah, ini permainan namanya robot berjalan. Seperti misalnya menentukan mana arahnya. Ya. Jadi menunjukkan arahnya itu kemana aja. Maju 2 langkah, 1, 2. Ya. Maju belok kanan, ya. Terus maju 2 langkah, kan gitu kan? Ya. Terus maju belok kanan kan, gitu kan? Maju belok kanan, langsung maju belok kanan lagi, ya. Ini. Terus maju belok kiri,
belok kiri, maju 1 langkah, gitu kan? Ya. Tuh, terus maju, belok kiri, ya, terus maju 1 langkah, ya, maju, belok kiri, belok kiri, terus maju, belok mana? Belok kanan, maju, terus maju, belok kanan, maju 2 langkah. Sampai. Nah itu, nah ini yang diharapkan. Jadi kalian bisa menentukan ke arah mana jalannya, cari jalannya kemana, ya, biar mengetahui posisi dari yang kita tuju. Kita tujuannya mau kemana. Nah itu berarti menentukan pola-pola tadi, polanya maju atau belok kanan atau belok kiri, ya. Ini saya. Oke, selanjutnya nah ini. Salah satu permainannya. Nah, sekarang ada tugas kelompok. Ya. Silakan. Bapak akan bagikan. Nanti 5 orang. 1 2 3 4 5, 1 2 3. Ini partai ya. Ini 1 2 3 4 5. Sudah jangan 5 ya. 5 orang. Ya. Silakan 5 orang. Ya. Silakan. Kalian bikin jalur sendiri. Iya. Ya. Atau pakai ini juga bisa. Pakai namanya. Itu berapa? 1 2 3 4 5. Tidak apa-apa. Ya, ini ke sini. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sana. Ya. 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 Hitung 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian menentukan posisi botolnya mau di mana. Ya. Di sini posisinya nanti ini yang di apa? Yang digunting. Ya, yang digunting. Kemudian posisi botolnya mau kemana, terus taruh pialanya juga terserah mau di mana. Tapi jangan sama dengan tadi, ya. Jangan sama dengan yang tadi. Harus berbeda. Jangan sama dengan yang ini, pola ini. Tapi bikin jalur sendiri dengan mengikuti ini. Silakan di ini. Ya, digunting. Setiap kelompok nanti presentasi. Ya, semuanya nanti presentasikan ke depan, ya. Oh, silakan. Waktunya 15 menit ya. Ya, gunting dulu semua, nanti baru di tempel. Ya. Baik, udah selesai semua ya? Nah, sekarang saatnya kalian presentasi. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan menunjukkan arahnya kemana, belok kanan, belok kiri kah? Ya, silakan. Maju kelompok mana yang maju dulu? Silakan yang sudah siap. Putri, kelompok Putri maju silakan. Ya. Amin.
aman? Oke, siap. Terakhir kelompok alif. Ayo. Silakan tunjukkan ke temannya, ya, seperti itu. Nah. Ada yang salah tidak? Lihat yang jeli, ada yang salah atau tidak? Ada yang salah tidak? Ada enggak? Silakan. Ya. Coba ada yang salah atau tidak? Ada yang salah atau tidak? Silakan. Yang ini kelompok ini ada yang salah nggak menurut ini? Kelompok satu ada yang salah nggak? Coba lihat ke temannya. Benar? Menurut Bapak ada yang salah? Ya. Nih, yang ini. Kenapa ini pakai harus berbelok? Kan ini arahnya lurus. Ya. Ya nggak usah berbelok kan? Tidak ada belokannya, jadi nggak usah berbelok, lurus aja udah. Ya berarti 3 lah. Ya, lalu langsung aja 3 langkah. Kenapa jadi harus jadi belok dulu? Kalau belok dulu berapa? Ya, itu berarti kesalahannya. Ya. Ya, tadi dia mau ke bawah katanya. Berarti ini koreksi, berarti ada yang salah. Kalau sistemnya salah, maka akhirnya pun akan jadi salah. Maka ini pentingnya berpikir komputasional. Ya, kalau kita berpikir salah, pasti programnya juga nanti akan macet. Nanti kalau di komputer, programnya ini mau ke kanan atau mau ke kiri, dia jadi bingung. Ya, mau lurus atau mau berbelok. Nah, ini pentingnya berpikir komputasional itu seperti ini. Dalam pemrograman nanti kalau kalian di sekolah lanjutan, ya belajar TIK, nanti ada yang namanya berpikir seperti ini. Ya, kalau program komputernya salah, ya salah, macet pasti. Ya, nggak berjalan. Yang kita rencanakan itu tidak akan berjalan. Jadi kebingungan mau kemana arahnya. Apakah mau belok, apa mau lurus? Kalau lurus ya lurus, kalau berbelok ya berbelok. Itu. Saya paham ya? Nah itu. Oke, terima kasih kelompok satu. Silakan kembali. Nah. Itu tadi ya. Itu tadi salah satu. Oke, sebelumnya kita beri aplaus dulu buat teman-teman kalian yang sudah melakukan presentasi. Silakan aplaus dulu. Ya. Oke, selanjutnya silakan keluarkan buku tulis kalian. Silakan buka buku kalian. Kemudian tulis 3 pertanyaan di depan. Ditulis kemudian dijawab. Ya, silakan. Sendiri, ini tugas individu. Ya, ini tugas individu. Ya, untuk pertanyaan pertama, apa itu berpikir komputasional? Yang kedua, sebutkan 1 dari 4 langkah berpikir komputasional yang kalian pahami dalam merencanakan permainan jalur
robot tadi? Ya, ada berpikir komputasional apa aja? Salah satu sebutkan. Terus, mengapa penting saat memberi instruksi saat permainan robot tadi? Coba jelaskan. Ya, mengapa penting saat memberi instruksi? Silakan jawab. Waktunya 10 menit ya. Oke, waktunya sudah habis. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Oke. Silakan sekarang kumpulkan. Ya. Ini. Ya. 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 Ini Pak. Ada. Kumpulkan. Ya. Nah, ini waktunya habis. Waktunya habis. Ayo. Ayo, kumpulkan waktunya habis. Oke, sudah ya? Oke. Ini sudah dikumpulkan. Nah, sekarang kita merefleksikan tadi ya. Kita sudah berdiskusi, kita sudah melakukan tes ya atau mengerjakan coba. Nah, mari kita refleksi. Apa ada perintah yang kurang jelas atau membuat Anda bingung tadi saat peragaan di depan? Ada? Atau yang tadi pas diskusi kelompok? Ada yang masih bingung? Menentukannya ya? Tadi ada satu kelompok yang salah. Ya? Salah dalam artian kurang tepat. Ya, tadi. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Kalau tadi ada kesalahan. Berarti apa? Bagaimana? Harus lebih ya, harus lebih teliti lagi. Jadi karena kita dalam berpikir komputasional ini dalam coding ini harus sudah jelas ya, harus jelas posisinya instruksinya yang jelas. Karena kalau tidak jelas itu akan membuat sistemnya tidak berfungsi ya, atau tadi kayak mentok jadi bingung si robotnya arek belok kanan apa arek lurus ya, dikasih lurus susah dibelok sedangkan di depannya ada malah. Nah, makanya instruksinya harus jelas. Terus apa yang kamu pelajari dari permainan hari ini? Apa? Teliti, terus apa lagi? Bekerja sama, apa lagi? Yang kamu pelajari di permainan tadi. Harus jelas instruksinya. Mau belok kanan, belok kiri, atau maju, ya. Itu yang kita pelajari, ya. Itu pembelajaran berpikir komputasional. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, Bapak akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan hari ini yaitu bahwa berpikir komputasional membantu kita menyusun langkah-langkah yang jelas. Yang kedua, dengan permainan robot berjalan, kita belajar memecahkan masalah bersama-sama. Yang ketiganya, kita bisa menerapkan cara berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya kalian ketika berangkat sekolah, ya, itu mau lewat mana rutenya atau arahnya, itu sama dengan berpikir komputasional. Jadi sudah dirancang, sudah dipikirkan mau kemana arah jalannya, ya. Gitu. Atau kalian misalnya dalam kehidupan sehari-hari mau membuat mie instan, itu ada langkah-langkahnya. Itu juga sama berpikir komputasional. Jadi sudah
ya. Bapak rasa sudah cukup untuk pembelajaran kita hari ini mengenai berpikir komputasional. Ya, diharapkan semuanya bisa paham, bisa dipahami ya untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak tutup ya dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.